wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Prodi Manajemen kelas 1B. Di sini kami akan mewawancarai satu usaha IKM. Pemiliknya yaitu Ibu Henyartina. Dan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Asri dan teman-teman saya ada Henry Putri, Nisa Putri, Nando, dan Bang Faisal sebagai kameramen. Langsung saja kita berbincang bersama Bu Heni tentang kita wawancara kita. Bu, di sini kami akan bertanya beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Jenis-jenis produk apa aja yang Ibu jual di usaha Ibu ini? Ya. Sebelumnya Ibu perkenalkan dulu nama gerai Ibu atau usaha Ibu itu Kue Bawang Bina Karya. Letaknya di Jalan Bina Karya, RT 1 RW 3, Sikit Hulu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Hulu, Provinsi Riau. Jadi Ibu menggeluti usaha ini dari 2004 sampai sekarang udah 2023, jadi kurang berapa tuh? 19 tahun. 19 tahun. Jadi awalnya, kalau pertanyaannya sekarang itu sudah bermacam-macam. Jadi awalnya hanya kue bawang Bina Karya. Boleh sorot kemari. Yang rasa original itu adalah awal mula usaha. Jadi berdirinya tahun 2004. Semuanya masih serba tangan manusia atau yang disebut dengan manual. Mengalami peningkatan sejak dari 2008 sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan. Dan kelasnya sekarang sudah semi pabrikan, artinya separuh tenaga manusia, separuhnya sudah menggunakan mesin-mesin. Jadi kembali ke pertanyaan awal, apa sajakah produknya? Awalnya hanya kue bawang rasa original, sekarang sudah bertambah dengan varian rasanya, ada rasa pedas, dan mengikuti yang lain-lainnya ada keripik pisang, ada stik reko, ada stik ubi ungu. Keripik pisang itu ada dua, ada pisang yang rasanya gurih, ada pisang yang rasanya manis, terus ada peyek, ada keripik tempe, ada kue piling. Ntar nanti kalau lebaran banyak lagi kue-kue kering sesuai dengan kebutuhan di saat lebaran. Tapi sebanyak itu produk yang Ibu sebutkan di bawah-bawah itu ibaratnya hanya penggembira lengkap. Yang bestsellernya tetap kue bawang, rasa original dan rasa pedas. Harga untuk masing-masing produk yang Ibu jual ini berapa ya Bu? Berbeda-beda. Original itu 70.000 per kilo. Kemasan yang tersedia di gerai untuk hari normal itu 500 gram dan 250 gram. Sama seperti yang lain, ya, harganya memang berbeda. Kalau kue bawang pedas karena ada tambahan bahan yaitu cabai segar, dia berbeda dari original, 80.000 per kilo. Kemasannya juga ada yang 250 gram, ada yang 500 gram. Jadi rata-rata produk Ibu tuh yang paling mahal yang 80.000. Lebih kurang semua sama 70 dan 80. Keripik pisang lah, keripik pisang itu kalau dia lagi bahan bakunya banyak melimpah bisa agak miring harganya, tapi kalau bahan bakunya langka dia stagnan di 100.000 per kilo. Berbeda-beda kalau harga, cuman memang 70.000 itu di harga normal, 70-80 itu nanti kalau bahan bakunya sulit itu menjadi 100. Tidak ada yang 100 ke atas, hanya 100.000 per kilo. Itu soal harga. Bagaimana cara Ibu memasarkan produk dan mempromosikan produk Ibu? Kalau yang awalnya itu yang 2004 itu kan baru mulai bergerak tuh. Awalnya hanya menggunakan sistem memperkenalkan dengan cara memberikan tester secara cuma-cuma alias gratis untuk memperkenalkan rasa kepada konsumen. Setelah mereka merasakan, kita meninggalkan jejak yaitu berupa nomor telepon kabel pada saat itu dan mereka menghubungi. Tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang sudah menggunakan telepon, WA, Instagram, Facebook, media sosial yang berkembang saat inilah Ibu menggunakan itu. Dan itu lebih irit, lebih tidak memakan biaya karena hanya Ibu mendesain
pitnya, gambarnya sedemikian rupa sehingga menimbulkan minat untuk orang yang melihat. Tapi itu semuanya kembali ke kita. Seapik manapun kita bikin sebuah produk, apalagi kita pintar membuat dia begitu menarik dilihat, tapi kembali lagi ke produknya. Setelah mereka mencicipi dan tidak meninggalkan rasa di lidah, mereka tidak akan beli 2 kali. Tapi kalau ibu insya Allah produknya dibikin sedemikian rupa, meskipun ibu tidak pintar mengeditnya, tapi juga produk. Tapi bagi ibu yang penting itu meninggalkan jejak di lidah. Orang membeli, ingin membeli lagi dan lagi. Itu yang lebih penting kalau menurut ibu. Jadi zaman sekarang itu lebih mudah memperkenalkan sebuah produk kepada orang hanya bermodalkan jari, kepintaran membuat sebuah gambar. Tapi jangan lupa diikuti dengan kemampuan meninggalkan jejak rasa di lidah konsumen, ya, selera. Jadi insya Allah perkembangan zaman memudahkan ibu. Kalau dulu meninggalkan jejak dengan cara memberikan secara cuma-cuma alias gratis, kan itu membutuhkan modal yang tidak kembali karena gratis. Kalau sekarang hanya berupa meninggalkan jejak di layar HP, mengikuti medsos yang berkembang, sehingga orang kenal dengan produk ibu, dengan catatan tinggalkan juga jejaknya di lidah. Begitu untuk cara pemasarannya. Usaha yang ibu kembangkan sekarang itu turun temurun atau ibu sendiri? Oh ya, kalau Bina Karya ini, kue bawang original ini tidak usaha turun menurun, bukan usaha warisan, bukan usaha yang dibeli dari tangan orang. Jadi usaha ini benar-benar pure dari ide ibu sendiri yang hanya tamatan SMA. Ibu pernah kuliah dan berhenti karena biaya. Ibu pernah kuliah di pendidikan dunia usaha di Universitas Riau Umri. Ibu ngambil jurusan akuntansi, di situ pendidikan dunia usaha. Kalau IP-nya 3 ke atas itu dapat akuntansi kita. Kalau IP-nya 2,5 ke bawah dapat jurusan koperasi. Alhamdulillah ibu waktu itu akuntansi sampai semester 6 tidak bisa melanjutkan kuliah karena keterbatasan ekonomi. Tapi alhamdulillah ibu jadi pengusaha sesuai sama judul kuliah ibu, pendidikan dunia usaha. Ibu untung duit aja kerjanya, yang kerja orang lain karena ibu punya anggota. Jadi apa tuh tadi pertanyaannya, apa yang intinya? Usahanya itu Usaha turun menurun ya. Jadi tidak turun menurun. Ide itu terbersit di kepala karena ibu berumah tangga, awalnya jadi tukang jahit, berpikir bagaimana caranya tidak keluar rumah tapi punya penghasilan sendiri. Mau kerja di kantoran, mau jadi guru, kita nggak punya ijazah. Di saat itulah punya kepandaian melihat orang tua membuat kerupuk bawang tapi menggunakan tangan manusia semua tanpa ada bantuan dari elektronik. Karena zaman itu paling elektronik yang baru berkembang untuk kue ini baru blender. Sementara ibu juga bukan orang yang mampu untuk punya blender. Jadi ibu cuma punya cobek untuk menggiling bawang putihnya, punya pisau untuk merajang bawang merahnya, punya tangan yang 2 ini untuk mengaduknya pada saat itu. Tapi di 2004 itu sudah mulai punya blender, sudah mulai punya penggorengan yang lebih besar, terus berkembang dengan kita punya kompor gas, punya pengaduk, dan punya mesin pencetak sendiri. Itu berkembangnya dari 2005 gitulah. Kalau yang awalnya itu yang serba manual ibu bilang. Jadi idenya tuh muncul dari kepala sendiri, dari ini terinspirasi sendiri dengan catatannya itu tadi, bagaimana perempuan tidak keluar rumah tapi menghasilkan uang di dalam rumah. Waktu ibu punya anak bayi, lalu ibu habis menikah langsung punya anak. Jadi garis bawahnya tidak usaha warisan, tidak diturunkan dari orang tua dan tidak dibeli dari orang lain. Pure memang dari ibu sendiri. ini kan Bu, dulu kan ada namanya wabah COVID-19. Ya.
2 Jadi tahun. ibu kan masih jualan nih. Masih. Banyak orang jual usahanya tuh omsetnya pada menurun. Ya, dia belum tikar bahkan. Ya, ini penghasilan ibu atau penjualan ibu lah ya. Iya, Sebelum COVID dan sesudah COVID itu gimana? berubah. Jawabannya pasti berubah. Iya. Imbas COVID itu tidak hanya terkena kepada orang yang bukan orang yang biasa, terlebih lagi kepada kami yang jualan itu oleh-oleh. Sementara kita menerapkan PSBB saat itu, jarak segala macam, tidak boleh keluar kota. Siapa yang akan menenteng oleh-oleh ibu tuh, kan gitu. Jadi kita kena imbasnya itu terasanya awal COVID 6 bulan. Begitu datangnya COVID sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan saja. Itu yang drastis, tapi tetap ada penjualan. Karena walaupun tidak oleh-oleh, kelebihan produk ibu ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ekonominya menengah ke bawah pun bisa beli, laki-laki dan perempuan, usia tua dan muda, mau keluar kota maupun di dalam kota. Malah tambah COVID, orang di rumah saja dia kepingin ngemil. Jadi belanja orang di kedai itu, di gerai itu hanya menurun sedikit. Tapi tetap tidak terasa bagimu karena semua orang mengalami, bukan kita saja gitu. Itu hanya berlangsung 1 tahun COVID. Tahun berikutnya kan masih COVID. Itu ibu hampir normal. Karena banyak yang bahasa kitanya madan. Orang tetap pergi keluar kota meskipun jaga jarak. Orang tetap naik pulang ke Rengat walaupun pakai travel sendiri, pakai mobil sendiri gitu. Jadi kalau imbasnya pasti kena imbasnya. Cuma karena semua orang kena imbasnya, kita tidak begitu merasakan. Sampai gulung tikar alhamdulillah tidak. Bahkan di saat Lebaran itu kan musim panen ibu ya, ibu tidak mengalami penurunan omset yang terlalu signifikan karena kue bawang ini ya, meskipun orangnya tidak datang, barangnya bisa dikirim. Nah, gitu. Jadi pas saat itu mungkin 25% adalah penurunan gitu. Tapi tidak begitu terasa karena semua orang mengalami. Hambatan dari ibu dunia usaha itu ada kayak saingan gitu gimana ya? Kalau saingan, isinya Kota Rengat ini hanya rata-rata UKM di bawah dengan berbagai bentuk, dengan berbagai macam rasa, dengan perbedaan harga tidak terlalu mencolok kami, walaupun tidak menyamaratakan harga, tetapi rata-rata harganya berkisar di 70 dan 80. Bahkan kue bawang ibu termasuk ada satu produk yang agak mahal 90.000 untuk kue bawang bulat namanya, karena ibu tidak memproduksi sendiri, tapi ibu mengambil dari luar dan ibu menjualnya sebagai tangan keluar. Kalau harga kami tidak terlalu bersaing. Kalau hambatan tidak ada dari pesaing, karena kita punya konsumen sendiri. Kalau ibu justru konsumen ibu bukan orang dalam Kota Rengat, maksud ibu bukan gitu ya, maksud ibu tuh lebih besar yang orang luar di kota gitu. Kalau orang dalam kota mereka pun karena udah tinggalnya di Rengat, mereka semua tahu gitu beli kue bawang yang ini di sini. Kami udah biasa langganan di seberang, kami udah biasa langganan di Sungai Beringin. Itu kan maksudnya itu habitatnya orang-orang yang pandai pengrajin kue bawang. Ibu punya langganan sendiri tuh justru dari Pekanbaru. Jadi usaha ibu tuh kalau ibu bikin kue bawang itu di hari Lebaran itu sampai 2000 kilo, itu mungkin 1000 kilonya orang Pekanbaru yang punya. Begitu. Jadi kalau persaingan harga sesama pengrajin, sesama pedagang produsen kue bawang itu tidak ada. Kalau ibu kami justru saling, kalau ketemu di acara-acara saling memberikan informasi, saling misalnya harga bawang terlalu naik, gimana caranya, di mana orang mengambil, kita ikut di situ ngambil, saling memberikan informasi, saling rangkul lah. Jadi kalau ibu tidak ada yang namanya persaingan terlalu hebat, tidak ada. Hambatannya kalau ibu justru di packaging. Kue bawang itu secara tekstur dia
renyah, crispy, creepy ya kan kelasnya. Itu memerlukan apa ya, packaging yang sedemikian rupa sehingga risiko di saat membawa kecil kan gitu. Gimana caranya? Berarti kan menggunakan bubble itu kan. Itu yang sulit bagi ibu. Karena berarti tambahan biaya. Nah, gitu. Beda dengan dodol atau coklat, ditumpuk saja sudah bisa. Kalau kue bawang ibu ditumpuk, nggak remek kan gitu. Jadi di situ aja sebenarnya. Kalau hambatan, produk tersedia, bahan baku tersedia. Pengiriman itulah, pengiriman luar kota, bagaimana membuat produk itu aman, dimasukkan seperti itu, dikeluarkan di sana sampai ke konsumennya seperti itu gitu. Itu yang mengalami hambatan. Mengalami hambatannya bukan dari pihak luar, itu dari produk ibu sendiri. Karena produk ibu bukan produk yang tahan banting gitu. Itu saja. Kalau bahan baku cukup tersedia. Pernah zaman dulu bawang putih langka, ibu masih bisa mengatasi karena ada impor dari Cina kan. Kalau minyak goreng pernah langka tuh, itu ada musim-musimnya sih kelangkaan itu, hambatan itu gitu. Dulu hambatannya minyak goreng, sampai ibu harus ngantri di Bulog, begitu-begitu saja hambatannya. Tapi hambatan secara umum yang membuat usaha itu terhambat itu, insya Allah, alhamdulillah tidak ada. Kalau keuangan? Uangnya dipakai untuk jalan-jalan. Kalau keuangan nggak ada. Ibu nggak ada orang berhutang gitu kan. Keuangan ibu, memang ibu tidak mencatat karena pelaku produsennya ibu, yang jualan di depan juga ibu gitu. Kan ada orang yang membuatnya di sini, menitipkannya di pasar. Kalau ibu nggak ada barang seperti itu. Barang ibu bikin sendiri di sini ruang produksinya, jual sendiri di situ, di gerai. Jadi tidak ada kalau keuangan itu hambatannya titip ke orang, barang dititip laku nggak dibayar, itu hambatan keuangan. Ibu tidak melakukan penitipan barang, makanya kalau hambatan keuangan itu tidak ada. Ya. Setidaknya udah cukup ya Bu, itu pertanyaan dari Oke. Yang lain? Itu aja. Oke, jadi ini jurusannya apa nih? Kami jurusannya belum ada ya Bu, tapi baru program studinya apa? Manajemen. Iya. Kuliahnya di mana saja, jurusannya apa saja. Kalau takdirnya jadi orang, jadi orang. Yang penting kuliahnya yang betul. Kalau ibu di sini hampir setiap bulan ada mahasiswa yang wawancara, bukan hanya dari Rengat, tapi dari Pekanbaru. Kalau Pekanbaru tuh suka kesini mengambil judul yang skripsi lah, itu tentang hukum. Karena semua usaha ibu berbadan hukum. Banyak usaha di pasar, tapi nggak ada legalitasnya. Kelebihan ibu punya semua legalitasnya. Mau kalian tanya apa saja? Punya NPWP-nya? Punya. Nomor NPWP-nya berapa? Ada, ibu tidak hafal. Ada, kita fotokan. NPWP punya. Jadi itu keabsahan usaha kita di mata hukum ibu punya. HO itu ruang tempat usaha. Apakah keliling rumah ibu berkeberatan dengan asap, polusi, limbah dari kue bawang yang ibu produksi? Itu tanda tangannya 40 utara, 40 rumah selatan, 40 rumah barat, bahwa mereka tidak merasa terganggu dengan kehadiran usaha ibu, karena usaha ibu di lingkungan pemukiman penduduk. Punya, ya. Jadi semua legalitas ibu punya. Jadi itu kelebihan ibu. Kita harus tahu kelebihan kita, harus tahu kekurangan kita. Kalau kelebihan ibu di situ, ibu semua punya legalitas, semua ibu urus. Walaupun ibu cuma tamat SMA, tapi yang ibu kejar pertama, ibu ini bukan senior ya, cuma junior. Jadi waktu ibu kecil-kecil sebesar kalian, kue bawang putri bungsu, kue bawang berkah itu sudah ada. Dan sekarang levelnya dia udah kakek-kakek bagi ibu. Tapi kelasnya masih di bawah ibu. Karena itu kita punya ilmu sedikit, tapi actionnya besar. Ilmu ibu cuma tamat SMA, tapi action ibu, alhamdulillah ibu mikir gimana caranya begini, gimana caranya begini. Gitu. Jadi kalian yang masuk kuliah, kuliahnya di mana saja,
jurusannya apa saja, yang penting berusaha, tak benar jadi orang, percaya cakap ibu. Karena ibu 2 orang, dua-duanya kuliah. Kalau soalnya yang kayak gini ini gak ada keuntungannya bagi ibu. Kalian tuh hanya menghabiskan waktu ibu, kan begitu. Tapi bagi ibu itu luar biasa, memudahkan jalan kalian, memudahkan urusan kalian, itu memudahkan urusan anak ibu, insya Allah yang kuliah di sana gitu. Makanya ibu cerewet, kalau mau datang tolong kasih tahu, karena ibu banyak pekerjaan gitu. Kalau memang harus menunggu jangan terlalu lama. Gak mungkin ibu berdaster dulu di sini kalian wawancara, gak mungkin ibu pakai daster di depan kalian ajak berfoto, di mana kelasnya nanti kan gitu. Makanya sama dia ibu bilang apa-apa itu kasih tahu, karena semua mahasiswa yang mau wawancara sama ibu memang harus janjian, ya janjian. Ini kan tadi pesannya jangan terima yang lain, bu emang tidak terima yang lain. Ada yang ngechat, bu nggak tahu gambarnya gambar kartun namanya, gambar foto profilnya, mau kemari ya ibu coba. Ya Bu. Sama-sama, mudah-mudahan tugasnya dapat nilai yang baik, dapat nilai dia. Amin, amin. Tahu dosennya, salam, suruh kasih asma. Ada lagi? Bu, kalau boleh potong sama Di gerai. Siap. Apa mau ditutup dulu? Tuh kameranya menunggu. Baiklah, sekian terima kasih kepada Ibu Erlina Heni Heni Arpina. Heni apa Bu? Heni Arpina. Heni Harpina. Iya namanya itu panjang. Ya. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.